Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah ta'ala bihi al-ghummah. Hatta ataahu min rabbih al-yaqin. Salawatu Rabbina wa salamu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid kita ini, dan tentu ini adalah kebahagiaan bagi kami sendiri. Insya Allah bisa diizinkan Allah kembali untuk bersilaturahim dengan warga dan saudara-saudara kami di masjid Bukit Baruga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan perkataan-perkataan dalam Al-Quran yang selalu kita bisa saksikan di hadapan mata kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah berfirman tentang syariat puasa, kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ayyaman ma'dudat. Bertakwanya kita nggak bisa lihat secara kasat mata, tapi kita bisa rasakan secara maknawi dalam hidup kita. Kalau kemudian kata para ulama, apa itu takwa? Takwa adalah engkau merasa engkau semakin dekat pada Allah, dan dekatnya itu membuat engkau semakin taat dan membuat engkau semakin berhati-hati dalam hal yang diharamkan. Itu takwa sederhananya, Bapak Ibu. Jadi orang yang paling tahu tentang dirinya takwa atau tidak ya dirinya sendiri. La'allakum tattaqun, tattaqun itu penilaian manusia itu kasat mata, Bapak Ibu sekalian. Mungkin akhlaknya baik, tutur katanya mungkin baik, tapi subhanallah tidak ada yang tahu ketika kemudian dia korupsi, tidak ada yang tahu ketika dia mengambil hak orang lain, tidak ada yang tahu kalau dia punya niat buruk pada orang lain. Makanya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang mengetahui takwa itu kamu dengan Allah. Ini kepribadian yang kita kepada Allah. Kasat matanya akhlaknya baik, ya, dan kemudian kepribadian kedekatannya sama Allah baik. Tadi makanya takwa itu yang membuat engkau semakin dekat pada Allah. Mendekatkan diri pada Allah berarti semangat beribadah kepadanya dan semangat meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, yang menarik ini ada sebagian ulama yang membaca la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat adalah hari-hari yang terbatas. Hari-hari yang terbatas maknanya kita bisa lihat dan kita bisa hitung. Ini bukan manusia, harinya. Hari itu tidak bisa bohong, Bapak Ibu sekalian. Waktu tidak akan mundur. Ayyaman ma'dudat, harinya terbatas. Kemarin baru masuk Ramadan. Ya. Sekarang kita sudah melewati 10 hari pertama, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang janji Allah itu pas, Pak. Ayyaman ma'dudat, harinya terbatas. Sebagian ulama mengatakan apa yang harinya terbatas? Ramadan. Sebagian lagi mengatakan apa yang harinya terbatas, sebagaimana terbatasnya Ramadan, seperti itu terbatasnya jatah umurmu. Gitu. Maka kalau Ramadan kita bisa hitung, maka yakin usia bisa dihitung, Pak. Maka Rasulullah itu kasih batas. Meski tidak ada angka pasti dalam kematian, tapi ada angka yang ditakdirkan oleh Rasulullah SAW, dimikdarkan itu dikira-kira, yang menjadi warning untuk umat. Nggak ada angka pasti kematian, Pak. Yang ada angka yang dikisar oleh Rasulullah segitu. Bersiap, berhitung. Ramadan juga gitu. Kalau udah mau 10 terakhir, kencangkan ikat pinggang, makin taat ibadah. Maka Rasulullah itu masuk masjid nggak keluar-keluar sampai 10 terakhir itu cari Lailatul Qadar. Karena tahu ayyaman ma'dudat. Rasulullah tahu harinya terbatas. Maka kalau kita dimikdarkan dalam segi usia, maka kata Rasulullah dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, umru ummati, usia umatku. Nah ini menarik.
Rasulullah nggak tentukan secara pasti, fulan sekian, Pak Kurni sekian, Ustaz Farrozi sekian, Ustaz Muhammadong sekian, nggak ditentukan ikhwan. Tapi yang ditentukan oleh Rasulullah mikdarnya, supaya itu jadi warning. Kata Rasulullah, ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Itu mikdar, Pak. Jadi kalau yang udah 60 nih, itu udah harus hati-hati. Yang udah 50, udah harus hati-hati. Karena 10 tahun lagi. Yang udah 59, setahun lagi 60 nih. Masuk usia warning ceritanya. Ya. Sadar nggak sadar, tandanya ada nggak? Ada. Ya. Kalau tadi la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa, tandanya hanya engkau dan Allah yang tahu dalam kejiwaan, dalam hatimu. Tapi usia yang kemudian berjalan, waktu yang berlalu, itu bisa dilihat, Pak. Ya. Kata Zakaria dalam surah Maryam, washta'ala ar-ra'su syaiba, washta'ala ar-ra'su syaiba. Di antara tanda usia, rambutku memutih ya Allah. Rambut ya Pak Korni, bukan jenggot ya. Ya kalau kita kan rambut hitam, jenggot putih ya. Itu juga tanda sebenarnya, tapi menarik juga kita itu dikaji. Ya. Karena rambutnya hitam, ya. Tapi kalau Zakaria mengatakan di antara tanda tua ya Ustaz Muhammad dong ya. Ayatnya dalam surah Maryam, kaf ha ya ain sad. Ini kan cerita dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatkah kalian kisah hambaku namanya Zakaria? Idnada rabbah, ketika dia berdoa pada Allah, nidaan khafiyya, dengan doa yang lemah lembut. Qala rabbi inni, ya Allah sesungguhnya aku, wahanal azmu minni. Kalau udah lewat 60 itu biasanya Bapak Ibu sekalian, wahanal azmu minni, sudah berlaku apa kata Rasulullah. Tandanya sudah bisa dilihat di tubuh, Pak. Wahanal azmu minni, tulang-tulang sudah mulai keropos. Nggak sekuat dulu, Pak. Dulu mungkin masih muda bisa lari, main bola. Sekarang baru jogging aja udah capek. Itu udah wahanal azmu minni. Tanda yang kemudian disebut dalam Quran yang bisa dirasa dalam diri, Pak. Jadi jangan kita menjadi orang yang munafik untuk melihat diri kita bahwa ya Allah, sekarang ini saya sudah warning bahwa Ramadan sudah 11 hari misal, bahwa usiaku sudah 60, mau maksiat lagi, mau korupsi lagi, mau ngambil harta orang lain lagi, mau makan yang haram lagi, mau berinteraksi dengan riba lagi, kapan mau tobat? Gitu kan? Ini subhanallah Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah, warningnya ada, makanya dibatasi. Ramadan aja kata Rasulullah ayyaman ma'dudat, sebelum harinya masuk Rasulullah sudah bilang harinya terbatas ya, ingat-ingat, cuma 30. Itu kalau 30, kadang-kadang 29. Terbatas. Seakan ini menjadi miniatur kehidupan. Ingat apapun kamu jabatan kamu, pasti pensiun. Apapun jabatannya pasti akan ada wasa selesai. Mau presiden sekalipun pensiun, mau gubernur pensiun. Jangan sombong. Nih, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Hati-hati dengan jabatan, pertanggungjawabannya berat. Hati-hati dengan titipan Allah. Subhanallah, itu semua warning. Tentang Ramadan aja ada warningnya, tentang usia ada warningnya, tanda-tanda di tubuh ada, tanda-tanda hari ada. Kurang apa lagi tanda Allah di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian. Itu dalam diri kita. Apalagi ketika kita melihat ciptaan Allah yang lain. Naik gunung, ke pantai, lihat laut. Belum kalau kemudian kita melihat ada kapal tenggelam, padahal isinya tentara semua. Kapal selam hilang, padahal isinya ABRI semua. Angkatan laut semua bisa hilang. Ya, kapal selam yang Nanggala berapa waktu itu? Hilang, padahal tentara semua, Pak. Kalau Allah mau hilang-hilang aja. Ya. Naik helikopter, padahal ada Kapolda Jambi di atasnya. Jatuh-jatuh aja, Pak. Allah kalau mau selesai, Pak. Ya. Ini jadi bukti kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Mau kayak gimana hidup? Ya. Makanya kuncinya tadi, la'allakum tattaqun, perbaiki takwa kita sama Allah, perbaiki urusanmu pada Allah. Sampai seorang ulama mengatakan, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang perbaiki yang tersembunyi dari dirinya, hanya dia dengan Allah yang tahu, maka Allah perbaiki yang tampak di hadapan manusia. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, man aslaha sariratah, siapa yang perbaiki dirinya dengan Allah, yang perbaiki takwanya, aslahallahu alaniyatah, nanti Allah yang perbaiki bagaimana dia di hadapan manusia. Jangan dibalik. Nah, ini manusia.
Kalau kita sebagian mungkin termasuk saya dan wallahu a'lam, ya, waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah. Sebagian kita balik, kita perbaiki hubungan sama manusia, kita tinggalkan hubungan sama Allah. Maka nggak akan kelar hidup Bapak Ibu sekalian. Nggak akan bahagia di depan manusia, caper terus, cari perhatian biar dapat jabatan. Pas pengangkatan jabatan nggak dapat, kecewa. Ya. Dekat sama manusia biar dapat tender. Pas pembagian tender nggak dapat, kecewa. Itu kenapa? Karena memperbaiki hubungan dengan manusia, lupa memperbaiki hubungan dengan Allah. Balik. Dibalik Bapak Ibu sekalian, perbaiki hubungan dengan Allah. Allah yang perbaiki hubungan dengan manusia. Kita tuh jadinya punya wibawa depan manusia Bapak Ibu sekalian. Mau kasih, saya nggak akan tertukar rezeki saya. Nggak dikasih, ada Allah yang menjamin rezeki saya. Kata Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan ketika naik-naiknya harga gandum waktu itu, ketika krisis ekonomi waktu itu, Muhammad bin Sirin didatangi oleh banyak orang. Mungkin seperti saya waktu kemudian kemarin banyak, ya, naik harga dan seterusnya, didatangi banyak orang. Ustaz, bagaimana ini pemerintah seperti itu? Saya bilang, ya Allah, kamu nggak usah ngurusin pemerintah. Saya bilang, urus dirimu dengan Allah, maka Allah akan urus semua rezekimu. Mau harga beras naik sampai 1 juta satu butir, Pak. Kalau Allah kasih miliaran satu bulan, kecil. Yang menjadi besar, karena kita berhitung naiknya beras, kita lupa mendekatkan sama yang memberi rezeki. Lihat Ibnu Sirin, Bapak Ibu sekalian, didatangi oleh jamaah ulama. Seorang ulama Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, terkenal. Itu kemudian didatangi. Dia katakan, wahai ya Muhammad bin Sirin, wahai Amirul Mukminin, wahai ulama, dikatakan, apa fatwa yang engkau berikan pada kami dengan naiknya harga gandum? Dengan sederhana, Muhammad bin Sirin mengatakan, wallahi, kata Muhammad bin Sirin, demi Allah, lau kana habbatas sya'iri bidinar, kata Muhammad bin Sirin, andai saudaraku, gandum itu Pak seperti beras juga, ada kayak butir-butirnya. Kalau di Sudan itu tempat saya S1 sampai S3 di sana, itu kita makan sehari-hari gandum. Gandum itu yang dibuat jadi roti Pak. Iya. Jadi makanan pokok kami kalau di Sudan itu roti. Di Arab juga demikian, roti. Roti itu terbuat dari gandum. Iya. Karena di sana makanan pokoknya kan. Makanya kalau zakat fitrah di sana gandum, bukan beras. Jadi zakat fitrahnya orang Sudan pakai gandum. Subhanallah, kata Ibnu Sirin, lau kana habbatas syair. Habbatas syair itu Pak segini lah panjangnya. Kalau beras kan kecil-kecil segini. Kalau gandum tuh mulai dari ujung ini sampai segini lah. Segini. Kata Ibnu Sirin, lau habbatas syairi bidinar, andaikan kamu bilang ke saya, satu tangkai atau satu butir gandum itu harganya 1 dinar. 1 dinar itu Pak 3,5 gram emas. 1 dinar. Maka kalau sekarang 3,5 gram 3.500.000. Sekarang ya, kalau kurs sekarang kita ikuti. Dinar itu Masya Allah stabil. Makanya Rasulullah SAW ya dahulu menggunakan dinar. Dinar itu emas Pak. Kisaran 1 dinar itu emas 24 karat, 3,5 gram sampai 4 gram emas. Maka kalau 1 butir gandum kata Ibnu Sirin bidinar, itu mahal banget itu Pak. Masa 1 butir cuman. Tapi inilah kiasannya ulama. Kata Ibnu Sirin, lau kana habbatas sya'iri bidinar. Kira-kira kalau 1 butir beras harganya 3,5 juta, kata Ibnu Sirin. Lau kana habbatas sya'iri bidinar, la ubali. Kata Ibnu Sirin, saya nggak akan peduli. Berapapun harganya saya nggak peduli. Kata Ibnu Sirin, a'budullaha kama amarani wa sayarzuquni kama wa'adani. Saya akan tetap menyembah Allah sebagaimana Allah memerintahkan. Tugas saya hanya ibadah. Dan Allah yang akan menanggung rezeki saya sebagaimana dia berjanji, dia yang akan menanggung rezeki. Jangan dibalik Pak, sibuk cari rezeki, lupa ke ibadah. Padahal yang kasih rezeki Allah. Ini menarik. Yang kasih rezeki Allah, sibuk cari rezeki, dia lupa Allah. Padahal yang kasih rezeki Allah. Ini menarik. Nggak mau sholat karena alasan cari rezeki, alasan meeting, alasan rapat. Padahal yang ngasih rezeki Allah. Sibuk kejar tender, bolak-balik dinas ya, pemerintahan, masuk izin perizinan, ngurus, lupa zuhurnya, lupa asarnya, telat subuhnya, baru minta rezeki sama Allah. Pas hasil kalah, kecewa. Sholat enggak, kecewa, stres, akhirnya enggak puasa,
pelampiasannya maksiat, berzina, khamar, narkoba. Itu semua akibat dari apa? Akibat melupakan yang ngasih rezeki, terlalu mengejar rezekinya. Rezeki itu makhluk, Pak. Yang memberi rezeki itu yang Khalik, yang ciptaan. Jangan fokus sama makhluk, engkau meninggalkan pencipta. Makanya dalam ayat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya apa? Ibadah. Rezeki urusan Allah. Dicari belum tentu rezeki, nggak ketemu. Mau Anda ngotot sengotot-ngotot, mau pakai korupsi sekorupsi-korupsinya, mau dihalangi sebagaimanapun, kalau rezekinya pasti dapat. PSM mau digaharin, kalau memang juara-juara, Allah kasih juara, kasih juara. Mau diatur itu liga bagaimanapun, kalau Allah kasih juara-juara. Itu namanya rezeki. Saya katakan sama Pak Api waktu itu, ketemu di Malaysia, saya nonton sama-sama waktu diundang. Waktu AFC, Pak, saya ada urusan di Malaysia, ada dakwah, lagi lawan apa namanya itu, Tampines Rover, klub Singapura, Pak. Saya nonton sama-sama sama Paksa, ada Paksa juga, Pak Api, duduk di tribun, di VIP-nya, obrol. Ada Ibu Melinda Aksa juga. Saya cerita, Pak, kalau rezekinya menang-menang. Babak pertama kalah 1-0, tapi kalau bukan rezekinya nggak akan. Minta saja sama Allah. Babak kedua cetak 3 gol PSM, 3-1 menang, sampai final. Padahal nggak punya stadion ini. Coba baik. Ini klub. Nggak ada stadionnya, Pak. Juara sampai final AFC. Rezeki. Padahal sebelumnya ada stadionnya. Nggak pernah juara. Ya. Batenya cuma angin, ada full. Nggak pernah juara, Pak. Giliran nggak ada stadionnya, juara. Coba. Saya katakan sama pimpinan supporter, Denguki. Saya bilang, sekarang saya lihat, kau dengar saya, Denguki. Apa yang saya sampaikan waktu ke awal-awal hijrah? Dia sholat yang tadinya tidak pernah sholat. Saya sampaikan apa? Percaya, kalau mendekat sama Allah, Allah yang kasih hajatmu. Kecil bagi Allah kasih juara PSM, saya bilang. Langsung dikasih juara Piala Indonesia waktu itu 2019. Dia 2019 hijrah bulan Juli, bulan Oktober juara PSM di Makassar. Lawan Persija waktu itu, Pak. Piala Indonesia. Gara-gara itulah dia masuk ya AFC. Sekarang dikasih lagi bonus. Apa bonusnya lagi? Juara Liga. Ya. Subhanallah. Itu kalau Allah kecil, Pak. Makanya jangan tinggalkan Khalik. Bapak mau apa? Apakah permintaan dunia yang Bapak inginkan sebenarnya? Makanya subhanallah, Pak. Rasulullah itu tidak pernah spesifik banget menyebut dunia. Ya Allah berikan aku rumah sekian, mobil. Tidak ada. Sederhananya Rasulullah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sederhana Rasulullah. Minta dunia itu kebaikan aja. Siapa yang pilih kebaikannya? Biar Allah yang pilih. Dikasih rumah 1 lantai, kalau memang itu kebaikan dari Allah, udahlah 1 lantai kebaikan dari Allah. Dikasih mobil segitu, ya sudahlah. Kalau itu kebaikan dari Allah, rezeki asalkan tidak nyolong, asalkan tidak korupsi, sudahlah. Itu yang terbaik dari Allah. Makanya coba lihat doa yang sering dibaca. Kana min aksari da'watin Nabi. Kata sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang paling sering saya ulang, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan ini dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah. Wa minhum, dan di antara mereka may yaqulu rabbana atina, dan di antara mereka ada orang yang berdoa yang Allah kabulkan dengan pengabulan yang luar biasa karena ridhonya, yang pilih kebaikan biar Allah. Saya sudah, takdir kita bagaimana? Saya serahkan sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nabi Ibrahim cuma mengatakan hasbunallah, cukup Allah bagiku. Rasulullah mengatakan hasbi Allah. Ya, sederhana Nabi itu, Pak. Sudahlah, saya serahkan urusanku pada Allah. Hasbunallah, cukuplah Allah bagiku. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik tempatku bersandar. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindungku ya Allah. Wa ni'man nasir, sebaik-baik penolongku Allah. Makanya kita cuma minta kebaikan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta itu aja. Ya Allah, berikan pada kami kebaikan dunia. Kamu yang pilih Allah. Bahasa sederhananya, saya serahkan sama engkau ya Allah. Apa kebaikan dunia untuk saya? Itu saja ya Allah. Itu doa Rasulullah, Pak. Tidak pernah spesifik. Ya Allah, saya pengen makan ini tiap hari. Pengen pakai pakaian seperti ini tiap hari. Pengen punya rumah seperti ini. Kendaraan. Tidak ada spesifik begitu Rasulullah.
Kalau Anda mau minta khusus boleh aja Pak. Mau minta mobil Alphard boleh aja. Nggak ada yang dilarang. Mau minta PSM juara boleh. Mau minta sendal bagus boleh. Bahkan para ulama mengatakan, bahkan kalau sendalmu ingin kau minta jenis modelnya, silahkan minta sama Allah. Itu hak. Tapi lihat nabimu juga. Nabi aja yang dekat sama Allah tidak banyak maunya. Kita ini amalan sedikit banyak maunya. Minta didetailkan. Mau istri yang seperti ini ya Allah. Kalau bisa 4. Satu aja belum beres sama dia. Minta 4 ya. Ini hati-hati Pak. Minta kebaikan Pak. Kalau Allah memang anggap kita layak. Ya Allah saya layak. Allah kasih Pak. Banyak ustadz istrinya banyak Pak. Ada juga yang satu. Ada juga pas 2 istrinya bermasalah. Pas 1 istrinya biasa-biasa banyak Pak. Kebaikan itu biar Allah yang pilih Pak. Dikira poligami paling sunnah, tidak juga. Monogami juga sunnah. Karena Rasulullah tidak berpoligami kecuali setelah Khadijah meninggal. Ini menarik. Karena orang bilang poligami sunnah, saya katakan juga, pelan-pelan. 1 istri juga sunnah. Tergantung. Terus dia bilang, enggak Ustaz, poligami itu lebih bahagia. Tunggu dulu. Banyak yang 2 istri, 3 istri, lebih pusing ketika dia dari 1 istri. Kebahagiaan relatif Pak. Kebahagiaan itu takwa tadi itu. Antara kamu dengan Allah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Barakallahu fikum. Makasih Pak Kurni sudah diundang kembali di sini. Saya mohon maaf Pak mungkin akhir-akhir ini jarang. Jangankan di Masjid Baruga Pak, di Ukhuwah di belakang saja di dekat rumahku sendiri di belakang. Jarang Pak. Biasanya saya jam 4 sudah start di luar atau mungkin ke Jakarta, ke Surabaya, ke Pontianak, kemana. Mohon didoakan lah Pak, mudah-mudahan kita sehat semua doakan kami juga dakwah dimudahkan Allah dalam berdakwah, ilmu bisa bermanfaat. Sayang Pak kalau ilmu kami cuma dimiliki di Baruga, makanya jauh-jauh kami ke Sudan, 12 tahun di sana sampai S3. Dari tamat SD kita ke Gontor, pesantren. Kalau kami nggak berdakwah, rugi. Yang rugi saya Pak. Jadi kalau ada orang minta kan nggak mungkin kita tolak Pak. Diundang Ustaz, diundang ke Aceh. Nggak mungkin saya nggak ke Aceh Pak. Ustadz diundang ke Singapura, diundang ke Malaysia, nggak mungkin saya ke sana. Jadi mungkin saya cuma biasa mengatakan pada warga-warga di Ukhuwah, di Binbas, Maji Arif, biasanya juga di Andalas. Saya katakan bukan tidak mau mengisi, tapi kadang-kadang memang kita lagi di luar kota, kadang-kadang memang kita lagi tidak di Makassar. Jadi bukan kami tidak mau mengisi ya Pak. Jadi kalau Pak Kurni ada, ini japri aja Pak Kurni. Saya kan kemarin waktu kita japri itu saya carikan. Berapa kali kita cari jadwal tidak ketemu toh, akhirnya ketemu hari ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 4 toh. Alhamdulillah atas izin Allah. Ya begitu Pak. Insya Allah kalau misal ada acara-acara tak juga maksudnya mahal bayarnya Ustaz. Tidak ada Pak. Saya tidak demi Allah. Tanya Pak Kurni, tanya semua tim saya. Tidak pernah saya pasang tarif demi Allah. Kalau cocok jadwalku saya isi. Kalau tidak cocok, biar Ibu Imelda tadi kemarin kan mau minta ini, kalau tidak cocok mohon maaf. Tarwih saya tidak bisa, saya bilang. Saya cuma bisa buka puasa Pak Kurni. Ada jadwalku. Nah itu kalau memang biar pejabat kita akan tolak. Pak Wali Kota pernah minta jadwal, kalau tidak ketemu mohon maaf. Tapi kalau ketemu insya Allah kita pasti isi Bapak Ibu sekalian. Mohon saling mendoakan, mudah-mudahan juga kita semangat cari Lailatul Qadar Pak. Tinggal berapa hari ini ke depan. Banyak-banyak berdoa nanti kalau malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dulu Aisyah bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, apa doa yang harus saya baca untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW mengatakan, taqulina ya Aisyah, engkau banyak-banyak baca ketika 10 malam terakhir, Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Itu diulang terus Pak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul. Ada orang pakai Allahumma innaka afuwun karim, boleh aja, tidak ada masalah. Itu menambah sifat Allah, tidak apa-apa. Al-Karim itu kan yang maha pemurah, yang maha baik. Allahumma innaka afuwun karim, boleh. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau dalam hadisnya Allahumma innaka afuwun, engkau maha pemaaf ya Allah, tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf, fa'fu anni. Dan kalau saya saran, jangan nanti pas Lailatul Qadar saja Pak. Kalau bisa, karena ini doa bagus sekali artinya, setiap doa Ki, libatkan doa ini. Kalau sujud Ki, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau mencintai maaf, maafkan aku. Logikanya saja Pak. Kan ini kan doa untuk dapat Lailatul Qadar.
dan Lailatul Qadar itu hari terbaik, lebih baik dari 1000 bulan. Maka kenapa kita tidak jadikan doa ini untuk setiap hari kita? Ya kan, kalau ini doa dispesialkan Rasulullah pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa kita tidak pakai tiap hari? Kan otomatis lebih baik kalau kita gunakan tiap hari. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.